Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Thanks for the healthy opportunity and chance whether we can gather in this school for our Kultum routines. My name is Kisti. I'm studying here as the moderator for the Kultum this afternoon. And the Wahyu Ilahi will be presented by my friends Talita and Jiva, and the speaker of today Kultum is our sister Jahara. Before we begin the Kultum, let us say Basmalah. Okay, without wasting the time, let's hear Wahyu Ilahi from Talita and Jiva. For Talita and Jiva, the time is yours. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi ashabil fil. Alam yaj'al kaidahum fi tadlil. Wa arsala alaihim tayran ababil tarmihim bihijaratin min sijil faja'alahum ka'asfim ma'kul. Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang. Tidakkah engkau Muhammad perhatikan bagaimana Tuhanmu telah bertindak terhadap pasukan bergajah? Bukankah dia telah menjadikan tipu daya mereka itu sia-sia, dan dia mengirimkan kepada mereka burung yang berbondong-bondong, yang melempari mereka dengan batu dari tanah liat yang dibakar, sehingga mereka dijadikannya seperti daun-daun yang dimakan ulat. Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. That was the Wahyu Ilahi from Talita and Jiva. We hope that we will gather and benefit from that surah. And next, let's hear the Kultum from our sister Jahara. For our sister Jahara, the time is yours. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Pertama-tama, marilah kita panjatkan puja-puji syukur kita atas kehadiran Allah Subhanahu wa taala, yang mana kita masih diberikan kesehatan dan kesempatan supaya bisa berhadir di sekolah yang kita cintai ini. Berdirinya salawat serta salam tak lupa pula kita junjukkan kepada Nabi besar kita, yaitu Nabi Muhammad SAW beserta keluarga dan para sahabatnya. Berdirinya di sini, saya ingin berfokus tentang penyebab sholat tidak khusyuk. Nah, kalau kita lagi sholat terus kita malah kepikiran hal-hal yang seharusnya kita nggak lagi pikirin, kayak misalnya tugas, pekerjaan yang berat, atau orang yang nyakitin kita, atau bahkan notifikasi dari HP, notifikasi WhatsApp atau Instagram yang bisa ngecohin kita. Itu semua adalah kerjaannya setan kadzab. Diceritakan Utsman bin Abu al-As itu cerita sama Rasulullah karena sholatnya gak khusyuk. Terus beliau itu bilang kalau misalnya, ya Rasulullah, sholatku tuh diganggu setan sehingga bacaanku tuh gak fokus, bacaanku jadi kacau. Ya terus gimana ya Rasulullah? Kata si Utsman bin Abu al-As. Terus kata Rasulullah, itu adalah kerjaannya setan kadzab. Karena itu, bila engkau diganggunya, segeralah bertaruh, kemudian meludah ke kiri 3 kali. Dan ternyata setan itu ada 3 macam. Yang pertama, wasnan. Dia bikin kita ngantuk waktu kita dengar azan. Dia bikin kayak kita malas untuk ambil air wudhu supaya kita beribadah kepada Allah. Kalau udah si ini ternyata gagal,
ada setan lagi nih di tempat wudhu, namanya walhan. Walhan ini setan yang bikin kita tuh gak sempurna kalau wudhu. Makanya kenapa Ustadz Adi Hidayah itu bilang kalau kita mau mengkhusyukkan sholat kita, yang pertama adalah sempurnakan wudhunya. Karena setan walhan sedang berperan supaya wudhu kita tuh gak sempurna, akhirnya gak terbasuh semuanya. Nah ini yang bikin kita kayak ngerasa, duh tadi udah basuh ini berapa kali ya? Duh ini tadi udah belum ya? Udah baca ini atau belum ya? Gitu. Terus nanti malah jadi ketinggalan rukun-rukun wudhu yang dibasuh. Ketika wasnan walhan ini sudah selesai mengerjakan tugasnya, ada lagi setan waktu kita sholat, yaitu hanzab. Nah, setan ini paling besar tipu dayanya. Makanya kita bisa ragu bahkan mikirin hal yang kayak penting atau masalah-masalah yang harusnya gak kita bawa saat sholat. Karena ketika sholat yang kita sedang menghadap kepada Allah dan yang harus kita fokuskan adalah ibadah kita, bukan masalah-masalah kita. Kalau mau cerita tentang masalah berarti ya nanti pas kita doa, kita cerita kepada Allah, kita minta kepada Allah. Sampai sini sajalah hukum yang bisa saya sampaikan. Semoga bisa bermanfaat bagi kita semua. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. That was the cool talk from our sister Zahara. Thanks for your kind attention to listen. If I have mistaken, I do apologize. Sebelum sesi ditutup, I akan menunjuk 2 orang. Karena supaya diterima ibadahnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.